Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail fi kitabihil karim, kad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wallatina ma'ahu ahmaduhu wa ashkuru wa atubu ilaihi wa astaghfiruh. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalik wajhikal karim wa azim sultanik. Ya Rabbana lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da rida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyuhu wa khaliluhu wa khiratuhu min khalqihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man ihtada bihadi wa da'a bi da'wati wa jahada bi jihadihi ila yaumiddin. Ayyuhal mu'minuna wal mu'minat ittaqillaha hatta taqwa fa innahu la najata wa la najaha wa la falah fid dunya wal akhirah illa bit taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa badza minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allati tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Dia yang memiliki kita hari ini mendapatkan nikmat hidayah Islam yang nilainya lebih berharga dunia dan segala isinya. Ada orang dia berkedip matanya tambah uang di rekeningnya. Siapa mereka? Pemilik media sosial. Tapi dia tidak dapat hidayah sehingga mereka kelak akan celaka. Kita mungkin nanti tanggal baru atau tanggal tua baru gajian bertambah uang di rekening dan ada iman yang dipelihara, dijaga. Itulah yang nanti menyelamatkan kita dari azab kubur dan siksa di akhirat kelak. Olehnya itu dalam rangka menjaga iman, hari ini kita berkumpul di lapangan ini, di tempat yang diberkahi ini, bertahmid, bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, menjalankan syariatnya, yaitu mengerjakan Idul Adha, hari raya yang dari salah satu dua hari raya yang disunnahkan, dianjurkan dalam Islam, yang diperuntukkan oleh sosok satu orang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Hari raya Idul Adha untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau Idul Fitri untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan kemuliaan kota Mekah. Di balik kemuliaan kota Mekah, sosok yang menjadi mulia kota Mekah itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau kota Madinah menjadi mulia karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin dikenang juga sebagaimana Nabi Ibrahim dikenang. Dia baca doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli hukman wal hikmi bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, berikan kepadaku ilmu dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang saleh dan jadikanlah aku buah tutur kata yang baik bagi orang-orang yang datang kemudian. Asy-Syu'ara ayat 83-85. Laksanaan Idul Adha, Idul Kubra, Kurban 1445 Hijriah. Kita ini ada rasa sedih dan pilu
Sebab di saat yang sama ada saudara kita diuji oleh Allah, dihancurkan rumahnya, dirobohkan sekolahnya, dibunuh anak-anaknya oleh Fir'aun dan Namrud masa kini. Fir'aun diwakili oleh Benyamin Netanyahu dan Namrud diwakili oleh Joe Biden yang memasok peluru dan senjata kepada Israel. Semoga Allah hancurkan mereka, semoga Allah luntakkan mereka, semoga kelak dia akan dihinakan sebagaimana dihinakannya Fir'aun dan bala tentaranya, dihinakannya Namrud. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kekejaman mereka. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'an yastad'ifu ta'ifatan minhum yuzabbihu abna'ahu. Sungguh Fir'aun telah berbuat sewenang-wenang di bumi, menjadikan penduduknya pecah belah, dan dia menindas golongan dari mereka. Dia menyembelih seperti terjadi saat ini, menyembelih anak laki-laki mereka. Surah Al-Qasas ayat 3. Semoga Allah membinasakan mereka sebagaimana binasanya Namrud, dimasuki telinganya seekor lalat nyamuk yang membuatnya mati terhina, dan kebinasaan Fir'aun yang ditenggelamkan di Laut Merah. Tidak ada kebatilan yang bertahan di dunia ini. Yang bertahan itu hak yang benar, dan itu insyaAllah ada pada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Karena kesedihan itu pula negara kita turut simpati. Pasukan TNI akan dikirim ke sana untuk mengevakuasi warga Palestina, dan anak-anak yatim piatu akan dirawat oleh negara kita, bangsa Indonesia. Semoga pasukan TNI nanti yang berangkat diberi kemudahan, dilindungi beserta yang mendukung mereka. Pagi yang mulia ini penuh berkah, kita ulas kembali napatilas Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Sebab termasuk tujuan menceritakan ini Nabi Ibrahim supaya kita mengidolakan. Nah, ada orang tidak mengidolakan para nabi dan rasul, mengidolakan orang-orang yang belum tentu selamat. Nabi Ibrahim dan keluarganya orang selamat. Disebut wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang saleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, ikutilah agama Ibrahim yang hanif, dan dia bukan termasuk orang musyrik. Karena itu jamaah, sesudah pelaksanaan, sudahkah kita baca biografi para nabi dan rasul? Kalau ada di antara di sini sudah baca biografi tokoh politik, atlet, artis, orang-orang terkenal, tapi belum baca biografi para nabi dan rasul, maka saya mengatakan belum sempurna bacaan Anda. Kenapa? Itu yang patut dibaca, nabi dan rasul, termasuk biografi nabi dan rasul. Olehnya itu dulu susu kita membeli buku-buku agama. Nanti kita ke kota, sekarang di HP itu kita cari buku biografi tokoh-tokoh hebat nabi dan rasul, akan datang buku itu setelah. Olehnya itu jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, saya bagi khutbah Idul Adha ini menjadi dua. Pertama tentang sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya. Yang kedua adalah peringatan. Karena ada peristiwa baru-baru ini di Maros dan di Indonesia yang menjadi momentum kita untuk tidak melakukan hal yang sama. Itulah nanti peringatan kami kepada. Kenapa Nabi Ibrahim dan keluarganya teladan? Pertama, Nabi Ibrahim adalah sosok insan, bapak yang berakidah lurus dan benar. Dia tidak pernah menyimpang. Dia tidak pernah ragu kepada Allah, meminta kepada Allah. Ada manusia tidak meminta kepada Allah, bahkan dia mengandalkan materi. Mana buktinya? Simaklah baru-baru kontestasi politik, mana orang menggunakan uang untuk menggoda pemilihnya. Yang anehnya juga, yang pemilih ini mau menerima uang. Suatu peristiwa dosa. Kita lihat nih orang yang jabat jabatan, dinonton di televisi, dibuka sidangnya, dipermalukan dia. Dipermalukan dia di depan umum, diperlihatkan aibnya, menyalahgunakan jabatannya. Begitu karena dulunya dia tidak mengambil harta dengan cara batil. Olehnya itu Nabi Ibrahim tidak begitu.
Dia hanya mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangannya, dan dia berdoa kepada Allah. Lantas Allah angkat dia menjadi pemimpin. Doanya diabadikan di dalam Al-Qur'an. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kutitip anakku di lembah yang tidak ditumbuhi tanaman-tanaman. Kemudian dia berdoa, Rabbana ja'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Doanya dikabulkan. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang berserah diri kepadamu. Olehnya itu Nabi Ibrahim alaihissalam teladan sempurna. Nabi Muhammad sukses karena Allah bacakan kisahnya Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran 69 kali. Olehnya itu kita mesti juga mencontoh Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah bapak. Disebut dia bapak di dalam Al-Quran. Kalau Allah berfirman, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan dari bapakmu. Kemudian disebut yaitu Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepada. Olehnya itu bapak yang hadir salat Idul Adha, tirulah Nabi Ibrahim. Dialah sosok yang paling tepat kita contoh dalam mendidik anak. Berkat pendidikannya dia menghasilkan anak saleh. Nabi Ibrahim alaihissalam. Jemaah, kalau asal adik masih ada bapak tadi tengah-tengah kita, berbaktilah kepadanya. Jangan engkau durhaka kepadanya. Nabi Ibrahim meski bapaknya tidak beriman kepada Allah, dia tetap berbakti kepadanya, dan doanya diabadikan di dalam Al-Quran. Dia doakan orang tuanya, Rabbi ghfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yakumul hisab. Ya Tuhan kami, ampunilah aku dan ibu bapakku dan semua orang beriman di hari diadakannya perhitungan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Yang kedua adalah Sarah dan Hajar, sosok istri yang taat suami serta ibu penyayang. Ada ungkapan mengatakan, di balik laki-laki sukses ada wanita sukses di belakangnya. Ini ungkapan populer. Kebesaran tokoh Nabi Ibrahim alaihissalam tidak lepas dari dua wanita, Sarah dan Hajar. Bukan berarti kita di sini harus poligami baru bisa sukses, dua istri, tidak. Tapi contohlah wahai ibu-ibu, wanita yang di sampingnya Nabi Ibrahim alaihissalam, Sarah dan Hajar. Dengan kesabaran Sarah mendampingi suaminya. Bertahun puluhan tahun dia tidak ada anaknya. Suatu ketika suaminya kedatangan tamu, bertamu di rumahnya. Dia memasak sapi panggang dan dia suguhkan kepada tamunya. Ternyata tamunya sangat senang perlakuan tuan rumah istrinya Nabi Ibrahim. Lantas tamu itu membocorkan identitasnya, bahwa saya ini malaikat diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu firman Allah diabadikan di dalam Al-Qur'an. Wa amra'atahu qa'imatan fadahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Yaqub. Dan istrinya berdiri lalu dia tersenyum, maka kami sampaikan kepadanya kabar gembira tentang kelahiran Ishak, dan setelah Ishak akan lahir Yaqub. Itulah kekuatannya seorang istri yang saleh. Olehnya itu jangan kiduraka sama suami. Kalau anda lebih tinggi pangkat daripada suami, lebih banyak penghasilan, jangan kiduraka. Banyak wanita kupur nikmat kepada suaminya. Banyak yang wanita yang tidak menghargai suaminya. Banyak data di pengadilan itu, kebanyakan yang menggugat suaminya, menggugat cerai itu perempuan. Jangan durhaka. Suami kita itu adalah puang malinona. Ada hadis Nabi tentang keutamaan suami. Lau kuntu amiran ahadan ayyasjuda li ahadin limra'atan antas judali zaujiha. Seandainya aku boleh menyuruh seorang sujud kepada seseorang, maka aku akan perintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika Hajar begitu juga. Hajar
adalah istri kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama dia menanti anak, kemudian dia mendapatkan anak saleh ketika dia tinggal di Mekah. Dan bagaimana dia melahirkan, dia mondar-mandir cari air di lembah Mekah. Dan begitu sakitnya yang namanya melahirkan, diabadikan di dalam Al-Quran. Wahai anak muda, jangan kau durhaka sama ibumu. Allah gambarkan di dalam Al-Quran sakitnya dia melahirkan. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'atuhu kurha wa hamaluhu wa fisaluhu wa 30 syahra hatta idza balaga asyuddahu wa balaga arba'ina sana. Dan kami perintahkan kepada manusia agar dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya susah payah, melahirkannya susah payah, dan mengandung sampai menyampinya selama 30 bulan. Sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun. Wahai anak muda, sayangi ibumu. Kalau dia masih ada di tengah-tengahmu, bersyukur. Saya hari ini yang khutbah, tahun ini saya menjadi yatim piatu. Sebelum Ramadan bapak saya meninggal, setelah Idul Fitri ibu saya yang meninggal. Berbakti kepada ibu tak. Kalau ada di antara kita ibu tak dipelihara Tuhan, jangan marah. Kita bagian kita berbakti kepada ibu kita itu, kenapa mesti kita zalut hormat kepadanya? Dia diberi fase penderitaan 3. Fase pertama mengandung 9 bulan 6 hari. Tidak ada yang enak, berdiri pusing, makan muntah, berbaring tidak nyenyak. Itu 9 bulan. Dibawa dia pergi Batanghase, pergi di kantor seperti 2 biji kelapa. Itu penderitaan pertama. Penderitaan kedua, ketika kita dilahirkan, robek, bersimbah darah nih. Menurut kedokteran, itu kalau melahirkan ibu-ibu 27 ruas tulangnya bergeser tempatnya seperti dipatah. Kalau mau cara rasakan sakitnya patah satu jari tangan tak itu begitu perih. Itu fase kedua. Makanya dia seperti mau mati. Makanya kalau ada wanita melahirkan, dia wafat, dia mati syahid karena dia merelakan nyawanya demi seorang anak. Yang ketiga, fase yang ketiga, ketika dipelihara 2 tahun dikasih susu, dipelihara sampai dia bisa jalan bicara. Maka ada orang berkumis nih masih dipelihara ibunya. Iya, dipelihara ibunya berkumis nih bisa antar sampai pernikahan. Olehnya itu jangan kau durhaka kepada ibu kalian. Umar bin Khattab pernah didatangi seorang anak muda, nak gendong mamanya, nak kasih payungi mamanya, tawaf keliling Mekah. Datang ke Umar, Umar, apakah sudah cukup baktiku kepada ibuku? Ku gendong dia, ku pahpa dia, ku suapi kalau dia lapar. Apa kata Umar bin Khattab? Demi Allah, 1 tetes air susunya yang engkau pernah minum, tidak bisa kau balas kebaikannya hari ini yang engkau lakukan. Tidak akan bisa dibalas. Olehnya ibu kita itu seperti matahari. Dia memberi tidak harap kembali. Berbaktilah kepada ibu kalian supaya kalian selamat dunia dan berkah hidupmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang ketiga adalah anak teladan bernama Ismail alaihissalam. Pemuda, contohlah Ismail alaihissalam. Yang contoh artis-artis itu yang tidak selamat, bintang film Korea itu yang belum tentu dia mendapatkan kebaikan. Jangan beli bukunya, baca kisah-kisahnya Nabi Ismail alaihissalam supaya engkau mendapatkan kebaikan. Bertahun-tahun Nabi Ibrahim menantikan anak, dia berdoa, Rabbi habli minas salihin, Tuhanku anugerahkan kepadaku yang termasuk anak yang saleh. Di usia 86 tahun baru dia diberi anak Ismail alaihissalam, anak yang taat kepada orang tua. Saking taatnya Ismail ini. Dan ini juga pelajaran dialog mereka. Kalau ada kebaikan yang mau diajak anak kita bersama, tanya ibu. Nabi Ibrahim mimpi menyembelih anaknya. Dan itu mimpinya Nabi adalah wahyu. Dia tidak langsung naringkus anaknya naikat.
baru nak sembelih, tidak, dia berdiskusi. Anak yang dididik dengan wahyu, dengan kenabian ini tidak durhaka. Apa katanya? Falamma balaga ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni asbahuka fanzur ma tara qala ya abati al ma tu'mar satajiduni insyaallah minal sabirin. Maka ketika anak itu sampai umur yang sanggup berusaha bersama Ibrahim, berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkan bagaimana pendapatmu. Dia anak saleh ini yang nyawanya terancam karena bapaknya yang ajak. Dia mengatakan, lakukan bapak yang diperintahkan Allah kepadamu, insya Allah aku akan mendapati termasuk orang yang sabar. Berkat kerelaan Ismail ini taat kepada bapaknya, tiba-tiba ketika dia sudah dibaringkan, pisau sudah mau ditarik, mata sudah ditutup, Allah mengganti manusia yang anak saleh ini dengan hewan yang hari ini kita semua akan turut mengikuti prosesi mulia itu, berkurban dengan hewan. Dan itu diperintahkan di dalam Al-Quran, inna atainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kami telah memberimu banyak nikmat terkasih Allah. Laksanakanlah salat karena Tuhan, berkurbanlah sebagai ibadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, bagian terakhir. Khutbah ini berisi peringatan dan mohon ini disimak terutama adik-adikku anak muda, karena ada peristiwa nasional dan Kabupaten Maros ini yang memiris hati, membelalakkan mata, yang mesti kita mengambil pelajaran. Apa itu? Pertama, hentikan dan yang dilakukan judi online. Jangan. Baru-baru ini peristiwa nasional, perempuan poluan oknum naborgol suaminya, naborgol suaminya, baru naikat, nasiram bensin, dan tiba-tiba ada api menyala di sampingnya, terbakar 90%. Ketika suaminya sudah hangus, barulah dia minta maaf. Sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Ketika dia diinterogasi, kenapa kau begitu kan suamimu? Dia mengatakan, suamiku nak habisi gaji 13 main slot, kasih tak dihapus gitu. Demi Allah, tidak ada berkahnya. Jangan. Ibu-ibu apa bapak lihat ya apa nak pakai mainkan anak. Banyaknya orang bangkrut. Saya pendakwa di penjara. Banyak orang yang orang Bugis mengatakan dengan judi ini masesa apie dan masesa abotorni. Kalau api membakar rumah masih ada nasisa cumi arang, tapi kalau orang penjudi tidak ada nasisa, biar sertifikatnya rumah itu juga pergi. Jangan berjudi. Banyak sekali ini peristiwa besar nasional. Belum selesai ini ada lagi berita yang dulu oknum TNI bunuh diri terlilit utang judi online. Bunuh diri. Dan yang terbaru di Kampung Tai, Bendahara Kesatuan TNI, berapa wana habiskan kesatuannya? Hampir 1 miliar 876 juta habisi. Makanya Panglima mengancam, ku pecat oknum TNI yang main judi. Jangan hapus itu. Tidak ada orang bisa menang dengan judi online. Tidak ada. Bandarnya mengaku, dia mengatakan, kami yang setting itu permainan. Kami kalau kasih menangi dia, aku kasih menangi dia. Tapi tidak mungkin kau bisa mengalahkan bandar. Buktinya 800 juta melayang. Banyak orang bangkrut, hilang aset-asetnya, bunuh diri. Habis gaji 13-nya. Jangan. Gara-gara itulah Presiden turun tangan, membentuk Satgas, Satuan Tugas memberantas judi online. PPATK memberi data 3,2 juta penduduk Indonesia main judi online. Bahkan ini bikin malu. Indonesia negara terbanyak muslimnya, paling jauh pabutorona. Iya, saya malu kak sebagai pengkhutbah.
Makanya naskahku ini kutulis, ku kasih panitia juga diwarna bacai, supaya Allah Allah berlepas diri dari mana dakwah ini, supaya orang-orang lingkungan Kadian ini tidak terlibat judi online. Anak-anaknya, pemudanya, saya sudah sampaikan. Mudah-mudahan engkau tergerak hatimu dan ku download, kau hapus itu aplikasi judi online. Tidak ada berkah yang menjual top upnya maupun depositonya, jangan dijual. Salah sarana judi, cari rezeki yang lain supaya berkah. Ini peringatan pertama saya tentang judi. Yang kedua, kasus pembunuhan di Maros. 10 tahun mak saya dakwahkan ini, jangan kau minum minuman keras. Tapi begitulah manusia diingat. Terjadi di kelurahan sini ada Tonga, Kecamatan Turikale, wilayah kewajiban saya berdakwah di Kementerian Agama. Karena saya KUA di Kecamatan Turika. Ada anak muda 3 nak keroyok, 1 anak muda. Natika mati. Kutanya di penjara, kenapa kau bunuh orang? Klaksonnya Ustaz. Masa klakson di kau bunuh orang? Sudah kau minum? Iya, sudah kak minum Ustaz. Apa kau minum? Ballo. Ada perang rotua ada di tempat sampah. Kenapa? Itu najis. Kata Nabi, man syaribal khamra, siapa yang mengkonsumsi narkotika dan minuman keras, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 hari. Kalau tai ayam melengket di badan tak, baru pergi ki beruduk salat, insya Allah terima. Tapi kalau sudah orang mah pacakko, bir bintang, topi miring, gunners, balok, lam tuqbal lahu salatuhu arba'ina sabah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 hari. Wa immata, kalau dia mati, dakhalan nar, masuk neraka. Tidak ada tempat paling buruk dia di dunia, di akhirat itu neraka. Jangan kita mau masuk. Olehnya itu tegas saya sampaikan ini. Jadikan ini pelajaran. Orang tuaku yang tokoh-tokoh di sini, kalau ada anak muda kumpul-kumpul, lihat ki, tidak ada di botol yang memabukkan di situ. Karena kalau bukan dia celakai dirinya, naik motor tabrak tiang listrik, mobil singgah, atau jalan lurus dia belok, dia mati. Orang lain na ganggu mabuk, ina lempar rumahnya. Berkoordinasi dengan Babinsa, dengan Babin Kantipmas. Saya bagian pendakwa di kepolisian merekomendasikan ini, karena saya tidak mau ada anak muda lingkungan Kadian masuk penjara. Kenapa kau ada di sini? Kau dulu kurasa di lapangan lingkungan Kadian. Iya Ustaz, ku lupa larangan tak minum balok. Saya sampaikan ini tegas, hentikan barang ini karena dia adalah najis. Olehnya itu, narkotika pun demikian. Tidak ada orang jago. Orang boleh mengatakan, dek gak jago. Dek gak jago kalau narkotika nak kerja orang itu jenderal bintang 2. Dicopot bintangnya, dirontokkan, dipermalukan. Tidak ada, hentikan. Buang dia barang ini di tempat sampah dan berarilah kepada kebaikan. Semoga Allah merahmati dan memberikan kita kebaikan. Karena narkotika dan minum melas disebut oleh Allah bagi sarana setan untuk kita saling membunuh, bermusuhan. Innama yuridu syaitan ayyuki abainakumul adawata wal bagda'a fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dzikrillah wa anis salah. Fahal antum muntahu. Dengan minuman keras dan narkotika serta judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu, menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah, melaksanakan salat. Maka tidaklahkah kamu berhenti? Tabiat buruk pada minuman keras dan judi, Allah sebut di dalam Al-Quran, rijsun min amali syaitan, najis dan perbuatan syaitan. Badannya manusia, tapi Allah ganti, dia mengatakan dia min amali syaitan, perbuatan syaitan. Ya ayyuhalladzina amanu innama khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya narkotika, minuman keras dan berjudi disebut apa? Rijsun, najis, perbuatan keji dan bagian daripada perbuatan setan. Fajtanibuhu, bagusnya ini ayat. Fajtanibuhu, jauhi. Ada itu ayat di dalam surah As-Sajdah, tatajapa junubuhun, mereka menjauhi tempat tidur. Disuruh jauh. Jadi kalau ada balok di situ di atas meja, jangan kau pergi nongkrong di situ. Nah tumpahkan kau nanti di depan minum tongi, coba-coba nih, tetap buku-buku. Padahal itulah yang merusak engkau. Olehnya itu kita sama-sama menjauhi 3 ini.
judi online maupun judi daring di pos kamling, minuman keras dan narkotika, sampai mati contoh-contoh yang membuat kita tidak mau terjadi di sekitar kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah. Penutup kesimpulan khutbah Idul Adha saya ini, kenapa kita contohkan Nabi Ibrahim dan keluarganya? Karena kita selalu berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Pertanyaannya, mana jalan yang lurus itu? Jalan yang lurus itu disebut siratal ladzina an'amta alaihim, orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat itu? Dijawab di ayat yang lain, minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh, mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. An-Nisa ayat 69. Kesimpulan kedua, jauhi permainan judi daring di HP. Anda mengkonsumsi narkotika, minuman keras, menjualnya sepanjang hidup Anda. Tanamkan rasa jijik, ngeri, sarana judi dan minuman keras dan narkotik. Lari sejauh-jauhnya. Kalau engkau lari dari binatang buas, lari kau juga ini dari narkotika, minuman keras. Kalau engkau lihat barang itu, karena Allah mengatakan fajtanibuhu, jauhi la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung, sehat badannya, tidak mengganggu orang lain, beruntung dia disukai masyarakat karena dia tidak mengganggu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita semua taufik hidayahnya, memudahkan mengerjakan kebajikan, mencegah diri kita berbuat keji dan mungkar. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Wa aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukrata wa asila. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdahu wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amat. Asyhadu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikal iragaban lima jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu zaidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sabihal guram amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa'alul khaira wajtanibu anis sayiat wa'lamu annallaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi musabbihina bi qudsi. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat innaka ujibu da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina allatsina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil latsina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah
wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma jannibna munkaratil akhlaqi wal ahwa'i wal amali wal adwa. Wala haula wala quwata illa billah. Allahumma dafa'annal gala'a wal bala'a wal waba'a wal fahsya'a wal munkar was suyupal mukhtalifa wa syada'idal mihal ma zahara minha wa ma batan min baladina khassa wa min buldanil muslimina amma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rabbana hadza biladina Indonesia amma wa Sulawesi janubiyya khassa wa Maros aminan mutamainan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafara wal musyrikin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidina wal mustada'afina fi Palestin wa fi Gaza wa fi kulli makan ya azizu ya jabbar ya rabbal alamin. Rabbana adkhilna mudkhala sidq wa akhrijna mukhraja sidq waj'alna min ladunka sultanan nasira. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana afriq alaina sabran wa thabbit aqdamana wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Fa ya ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha la yazidukum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.